Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fauzan dari kelas Teknik B, Teknik Sipil, dengan NPM 41922-1050. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen kontrak selama 50 menit ke depan. Di sini kita akan eh, istilahnya membedah sesuatu yang lebih fundamental, yaitu sesuatu yang menjadi sistem saraf dari seluruh industri konstruksi, yaitu manajemen kontrak. Kenapa tadi disebut atau dianalogikan sebagai sistem saraf? Karena jika kita bayangkan sebuah proyek konstruksi besar seperti gedung pencakar langit atau jembatan bentang panjang sebagai sebuah tubuh manusia yang hidup. Struktur beton bertulang dan baja itu adalah tulang-tulangnya yang menopang beban. Arsitektur yang indah, fasad kaca dan interior yang eh, itu adalah kulit dan wajahnya. Anggaran proyek atau uang itu adalah darah yang mengalir menghidupi setiap organnya. Tapi pertanyaannya, apa yang menggerakkan tubuh raksasa ini? Apa yang memberitakan kapan darah harus mengalir, tulang harus mulai berdiri tegak, dan seberapa tebal kulit yang harus dipasang agar sesuai standar? Nah, jawabannya itu dokumen kontrak. Tanpa tanpa kontrak, proyek itu lumpuh. Tanpa kontrak, tidak ada instruksi yang jelas kapan uang cair, kapan material datang, dan siapa yang melakukan apa. Manajemen kontrak adalah otak yang mengendalikan seluruh pergerakan proyek agar tubuh raksasa ini tidak kejang atau menyusuri. Tapi ada sebuah ironi besar di industri kita. Saya sering melihat fenomena yang cukup mengkhawatirkan di kalangan mahasiswa teknik sipil atau bahkan insinyur muda yang baru lulus. Banyak dari kita yang sangat jenius dalam hal teknis, kita sangat hebat menghitung momen struktur di aplikasi SAP, kita sangat presisi menggambar detail fondasi di CAD. Secara teknis, kita bagus. Namun begitu diterjunkan ke lapangan dan disodorkan dokumen kontrak yang tebal itu, mendadak banyak instruktur ini menjadi buta. Jadi bingung membaca pasal dan tidak paham hak dan kewajiban. Nah, kita menganggap kontrak hanyalah urusan orang hukum atau urusan administrasi kantor yang membosankan. Padahal ini adalah kesalahan fatal. Sebuah proyek tidak akan gagal hanya karena perhitungan kolomnya meleset 0, sekian persen. Tapi proyek bisa bangkrut, mangkrak bertahun-tahun atau kontraktornya gulung tikar hanya karena manajemen kontrak yang buruk. Proyek merugi karena kita tidak tahu cara mengajukan klaim saat harga material naik. Sengketa pecah karena tidak ada paham batasan lingkup kerja. Dan karir hancur karena kita terjebak masalah hukum yang seharusnya bisa dihindari jika kita paham isi kontrak sejak awal. Oleh karena itu, kita akan mengubah mindset tersebut. Kita akan belajar bagaimana menggunakan kontrak sebagai senjata untuk memastikan proyek tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Oke, untuk evolusi sejarah kontrak. Untuk memahami masa depan, kita harus melihat masa lalu. Kita telusuri jejak sejarah kontrak konstruksi yang ternyata sudah ada di sejak ribuan tahun lalu. Kita mulai dari era kuno atau sebelum Masehi. Yaitu di Mesir kuno saat membangun piramida atau Romawi saat membangun Kolosium. Apakah mereka punya kontrak kelas tebal? Tentu saja tidak. Tapi mereka punya sistem konstruksi konstruksi besar saya itu digerakkan oleh sistem perbudakan dan tenaga kerja upahan. Meskipun tidak ada dokumen tertulis modern, para arkeolog menemukan catatan pembayaran tenaga kerja dan bukti perjanjian lisan antara penguasa dengan pekerja untuk pembangunan infrastruktur. Ini membuktikan bahwa kebutuhan akan kesepakatan kerja adalah naluri dasar manusia dalam membangun. Lalu ada abad pertengahan. Di Eropa, pembangunan katedral megah dan benteng pertahanan mulai dikelola oleh sistem guild atau serikat pekerja. Disinilah cikal bakal kontrak tertulis mulai muncul. Meskipun sangat sederhana, kontrak ini dibuat untuk mengatur tukang batu, tukang kayu, dan arsitek agar bekerja sesuai standar serikat.
Namun karena feodalisme masih kuat, banyak proyek masih berbasis perintah tuan tanah pada pekerja terikat. Lalu ledakan besar terjadi di revolusi industri tahun 1700 sampai 1900. Nah, di sini dunia berubah drastis. Mesin uap ditemukan, pabrik-pabrik berdiri, dan jalur kereta api membentang membelah benua. Proyek menjadi sangat kompleks dan mahal, janji lisan tidak lagi cukup. Di Inggris muncul istilah hukum yang rinci untuk melindungi investasi besar ini. Di era inilah lahir konsep design, bid, build, sebuah metode tradisional di mana proyek memiliki eh, sebuah metode tradisional di mana pemilik proyek menyusun desain terlebih dahulu, baru kemudian mencari kontraktor lewat tender, dan di era inilah mulai lahir asosiasi profesi legendaris seperti Institution of Civil Engineers atau ICE di Inggris tahun 1818 dan American Institute of Architects atau AIA di Inggris atau di salah maaf, di AS tahun 1857 yang mulai membuat standar kontrak baku. Masuk ke abad 20, pasca Perang Dunia, kebutuhan rekonstruksi negara-negara yang hancur melahirkan standar internasional. Tahun 1913, FIDIC atau Federation Internationale des Ingenieurs Councils berdiri. Hingga hari ini, buku-buku FIDIC, yaitu Red Book, Yellow Book, Silver Book, menjadi kitab suci kontrak internasional. Lalu di era 1950 sampai 90-an, komputer mulai masuk. Kita mulai mengenal metode EPC, yaitu Engineering, Procurement, dan Construction, dan juga turnkey. Sekarang kita ada di era digital. Kontrak fisik mulai digantikan oleh smart contract berbasis blockchain dan integrasi data lewat BIM atau Building Information Modeling. Sejarah mengajarkan kita bahwa kontrak selalu berevolusi mengikuti kompleksitas teknologi industri. Landasan teori hukum dan manajemen. Sekarang kita bedah fondasi teoritisnya. Apa sebenarnya definisi hukum dan kontrak konstruksi? Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi didefinisikan sebagai kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Kata kuncinya yaitu kesepakatan, hak, dan kewajiban. Ada tiga teori besar yang menopang selembar kontrak ini, yaitu teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rousseau, eh, ini mengajarkan bahwa kontrak adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Nah, tidak boleh ada satu pihak yang menindas pihak lain. Kedua, ada teori risiko dari Peter Drucker. Ini proyek konstruksi adalah manajemen ketidakpastian. Siapa yang menanggung risiko jika harga semen naik? Siapa yang menanggung risiko jika tanah longsor? Kontrak harus menjawab pertanyaan ini untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Ketiga yaitu teori agensi. Dalam manajemen proyek, kontraktor adalah agen. Eh, Kontraktor adalah agen yang bekerja untuk prinsipal atau pemilik. Kontrak harus didesain untuk mencegah moral hazard, yaitu kondisi di mana kontraktor mengurangi kualitas demi keuntungan pribadi. Dengan memahami teori ini, kita sadar bahwa kontrak bukan sekedar administrasi, tapi instrumen keadilan dan mitigasi resiko. Lalu, hmm, peta konstruksi yaitu dalam sebuah proyek, poin utamanya adalah itu
Nah, dalam konstruksi, pemain utamanya adalah pemilik proyek atau owner. Ini adalah raja di proyek. Bisa pemerintah, seperti Kementerian PUPR, dinas, atau juga swasta, seperti developer. Tugasnya menyediakan uang dan lahan. Lalu ada kontraktor, yaitu bisa disebut juga sang eksekutor. Tugasnya menerjemahkan gambar menjadi bangunan nyata. Mereka bertanggung jawab atas metode kerja, tenaga kerja, dan keselamatan di lapangan. Lalu ada konsultan. Terbagi dua, ada konsultan perencana yang mendesain seperti arsitek dan struktur, dan juga konsultan pengawas yang menjadi mata dan telinga owner untuk memastikan kontraktor tidak curang. Lalu ada kontraktor, yaitu spesialis kontraktor utama tidak menyediakan pekerjaan semuanya, melainkan pekerjaan spesifik seperti listrik, lift, atau piling yang panjang diserahkan ke subkon. Regulator atau pemerintah yang memberi izin seperti IFB, PBG, AMDAL, dan mengawasi kepatuhan hukum. Semua pihak ini diikat oleh jaring yang disebut kontrak. Jika satu benang putus, seluruh jaring akan berputar. Nah, untuk strategi memilih jenis kontrak, salah satu keputusan terbesar owner di awal proyek adalah memilih jenis kontrak. Ini seperti memilih strategi perang. Jika salah pilih bisa kalah atau rugi. Ada beberapa jenis kontrak yang harus dikuasai. Ada kontrak lamsam atau fixed price. Ini kontrak harga mati. Nilai total dikunci dari awal. Filosofinya yaitu risiko harga dan volume ada di pundak kontraktor. Jika harga baja naik 20% atau kontraktor salah hitung volume, itu risiko atau berita kontraktor. Owner tidak mau tahu. Yang penting bangunan jadi sesuai gambar dengan harga sekian. Dipakainya saat desain sudah sangat matang dan detail. Contoh pembangunan gedung kantor atau jembatan ikonik seperti Golden Gate. Lalu ada kontrak harga satuan atau unit price. Ini kebalikannya, harga satuan dikunci, tapi volume dibayar sesuai faktor di lapangan atau outcome. Filosofinya yaitu risiko volume dibagi. Owner membayar apa yang dia dapat, kapan dipakainya, proyek infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, atau galian tanah, karena kita tidak pernah tahu pasti kondisi di bawah tanah. Estimasi awal galian 1000 meter kubik, ternyata di lapangan butuh 1500. Yang unit price ini menjadi adil. Lalu ada design and build, rancang bangun. Owner ingin praktis dan cepat, maka pakai ini. Satu kontraktor bertanggung jawab da- satu kontraktor bertanggung jawab mendesain dan membangun. Keunggulannya yaitu fast track, yaitu konstruksi bisa dimulai pondasinya meski desain atap belum selesai. Menghemat waktu signifikan. Untuk resikonya, owner kehilangan kontrol detail. Kontraktor mungkin mendesain yang gampang dibangun dan murah, bukan yang paling estetik. Lalu ada turnkey atau terima jadi. Owner tinggal bawa koper dan putar kunci. Pembayaran biasanya dilakukan di akhir saat proyek 10% selesai dan berfungsi. Kontraktor harus punya modal napas yang panjang. Contohnya, kontrak pembangunan pabrik, di mana kontraktor menyerahkan pabrik yang siap beroperasi. Nah, untuk risiko dalam rekonstruksi dan cara mengatasinya, ini eh, harus dikelola dengan baik. Di antaranya untuk menghindari keterlambatan proyek, seperti karena cuaca buruk, keterlambatan pasokan material, dan masalah perizinan. Solusinya menggunakan force majeure clause dalam kontrak untuk mengantisipasi kondisi di luar kendali.
Lalu ada kegagalan konstruksi atau building collapse. Penyebabnya yaitu kualitas material yang buruk, kelelahan desain atau kesalahan desain, dan kelalaian pekerja. Solusinya yaitu audit konstruksi secara berkala dan mematuhi standar bangunan. Lalu ada penyimpangan anggaran atau cost overrun. Penyebabnya yaitu perubahan desain, kenaikan harga bahan, atau kesalahan dalam estimasi anggaran. Solusinya menyediakan anggaran cadangan dan melakukan pengembalian biaya proyek. Lalu ada kesalahan dalam kontrak, seperti bahasa yang tidak jelas atau tidak mencakup resiko proyek di dalam kontrak. Solusinya libatkan ahli hukum konstruksi untuk menyusun kontrak yang kuat. Hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Proyek konstruksi sering berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, ada regulasi yang mengatur aspek lingkungan dalam hukum konstruksi, seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ini diperlukan untuk proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Contohnya, pembangunan bandara harus melalui studi AMDAL sebelum mendapat izin konstruksi. Lalu, sertifikasi bangunan hijau atau Green Building Certification. Proyek konstruksi dianjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Contohnya, gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapatkan sertifikasi hijau. Lalu, ada penyelesaian sengketa dalam konstruksi. Jika terjadi perselisihan dalam proyek konstruksi, ada beberapa tahap penyelesaian yang bisa ditempuh. Satu, negosiasi, yaitu penyelesaian secara langsung antara para pihak. Lalu ada mediasi, yaitu pihak ketiga membantu mencari solusi tanpa keputusan yang mengikat. Lalu ada arbitrase, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Lalu ada litigasi, pengadilan. Ini merupakan penyelesaian jalur hukum. Jika tidak ada solusi lain atau penyelesaian melalui non-litigasi, seperti yang tadi disebutkan. Contoh kasusnya, seorang kontraktor tidak dibayar oleh pemilik proyek setelah menyelesaikan pembangunan rumah. Kontraktor mengajukan sengketa ke arbitrase dan berhasil mendapatkan pembayaran yang seharusnya diterima. Lalu ada regulasi hukum konstruksi dalam era digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, hukum konstruksi juga berkembang untuk mengakomodasi digitalisasi dalam sektor konstruksi. Beberapa aspek yang relevan antara lain Sistem Informasi Jasa Konstruksi atau SIJK digunakan untuk pendaftaran sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha konstruksi. Lalu ada BIM atau Building Information Modeling, yaitu teknologi untuk mendukung efisiensi proyek dengan pemodelan digital. Lalu ada tantangan elektronik dalam kontrak digunakan untuk mempermudah transaksi kontrak konstruksi secara online. Lalu ada perkembangan dan tren hukum konstruksi di Indonesia. Beberapa perkembangan hukum konstruksi yang sedang berjalan di Indonesia, antara lain yaitu peningkatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yaitu didorong oleh Kementerian PUPR agar tenaga kerja memiliki kompetensi standar internasional. Lalu penerapan proyek infrastruktur berbasis KBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha, yaitu pemerintah makin banyak melibatkan sektor wisata swasta dalam pembangunan infrastruktur seperti proyek jalan tol dan pelabuhan. Lalu ada peningkatan pengawasan dalam proyek-proyek strategis nasional. Proyek sebesar seperti Ibu Kota Nusantara atau IKN mendapat pengawasan ketat dalam aspek hukum dan regulasi. Hukum konstruksi adalah aspek yang sangat penting dalam industri pembangunan Indonesia. Memahami aspek hukum ini akan membantu pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan pemerintah dalam menjalankan proyek sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi, hal yang perlu diperhatikan dalam hukum konstruksi adalah regulasi dan perizinan proyek, penyusunan kontrak konstruksi yang kuat, mengelola risiko dalam proyek konstruksi,
lalu kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan, lalu penyelesaian sengketa konstruksi secara efisien. Nah, dengan pemahaman yang baik terhadap hukum konstruksi, proyek dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat maksimal bagi semua pihak. Lalu ada pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Maksudnya, pengadaan konstruksi ini merupakan bagian dari proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk pembangunan infrastruktur atau proyek konstruksi. Lalu ada pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan penguasaan pembangunan fisik yang mencakup pembangunan gedung, jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Pengadaan ini melibatkan kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak yang telah disepakati. Lalu ada pengadaan jasa konsultasi konstruksi, yaitu mengacu pada layanan profesional yang disediakan oleh konsultan untuk mendukung pekerjaan konstruksi, termasuk perencanaan teknis, studi kelayakan, manajemen proyek, desain arsitektur, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Konsultan bertugas untuk memberikan rekomendasi dan memastikan proyek berjalan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Contohnya yaitu pemerintah membuka tender untuk membangun jalan tol. Kontraktor yang memenangkan tender bertanggung jawab untuk membangun jalan tol sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Itu untuk contoh pekerjaan konstruksi. Lalu ada pengadaan jasa konsultasi konstruksi, yaitu contohnya sebelum pembangunan gedung perkantoran, pemerintah eh, ada sebuah perusahaan jasa konsultasi konstruksi ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan, untuk merancang desain bangunan, dan untuk mengawasi pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Untuk landasan teori dan regulasinya ada di UU nomor 2 tahun 2017, ada PP nomor 16 tahun 2018. Lalu ada Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Dengan adanya regulasi ini, proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi menjadi lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel. Dalam bidang pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, ada beberapa aspek penting yang perlu diketahui untuk memahami prosesnya secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa aspek tersebut. Ada yaitu ada perencanaan pengerjaan, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek, misalnya pembangunan jembatan, gedung sekolah, atau sistem drainase. Lalu penyusunan anggaran dan sumber pendanaan. Lalu ada penetapan metode pemilihan penyedia jasa seperti tender terbuka, seleksi langsung, atau penunjukan langsung. Lalu ada persiapan pengadaan, penyusunan dokumen pemilihan penyedia jasa atau dokumen pemilihan atau dokumen lelang. Lalu pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa konsultasi. Lalu evaluasi administrasi teknis dan harga penawaran. Lalu ada pelaksanaan kontrak, yaitu penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa, pelaksanaan proyek sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, lalu pengawasan dan evaluasi bekerja berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Lalu ada penyelesaian dan serah terima pekerjaan, yaitu pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi, lalu serah terima pekerjaan pertama, professional handover atau PHO, dan akhir final handover. Lalu evaluasi pasca proyek untuk memastikan pekerjaan memenuhi standar mutu yang ditentukan. Lalu jenis kontrak dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Dalam SAM ada harga satuan, ada gabungan, SAM plus harga satuan, ada kontrak design and build, dan ada kontrak turnkey. Semua ini berbeda. Untuk lamsam, harganya tetap tidak berubah kecuali ada perubahan lingkup pekerjaan. Lalu ada harga satuan yang merupakan pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang selesai. Lalu ada kombinasi antara lamsam dan harga satuan.
Lalu kontrak desain and build, yaitu penyedia jasa bertanggung jawab atas desain sekaligus pembangunan proyek. Lalu ada kontrak turnkey atau eh, jadi bangunannya setelah selesai, siap digunakan. Nah, si owner tinggal bayar lalu langsung menempati bangunan tersebut. Lalu ada risiko dalam pengadaan konstruksi. Proses pengadaan pekerjaan konstruksi seringkali menghadapi berbagai tantangan dan risiko seperti keterlambatan proyek yang disebabkan oleh masalah perizinan, cuaca buruk, atau kendala teknis dan lain-lain. Ada juga kenaikan biaya seperti perubahan harga material atau pekerjaan tambahan yang tidak terubah. Lalu ada kualitas pekerjaan yang buruk akibat dari penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau pelaksanaan yang tidak profesional. Lalu ada juga sengketa dan klaim. Risiko ini terjadi akibat perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait hak dan kewajiban dalam kontrak. Untuk mengurangi risiko tersebut, perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan kontrak yang jelas sangat diperlukan. Lalu ada peraturan dan standar teknis dalam konstruksi. Selain regulasi terkait pengadaan, terdapat standar dan perubahan teknis yang harus diikuti dalam pengadaan konstruksi, yaitu ASMI dan juga PUPR, peraturan PUPR. Ada juga ISO 9001 tentang manajemen mutu dan ISO 45001 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu penggunaan teknologi dalam konstruksi dan konsultasi. Saat ini teknologi memainkan peran besar dalam peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, seperti Building Information Modeling, yaitu teknologi pemodelan digital untuk merancang, membangun, dan mengelola proyek konstruksi secara lebih efisien. Lalu ada drone dan GIS atau Geographic Information System, digunakan untuk survei lahan dan pemantauan proyek secara real time. Lalu ada juga sistem e-procurement atau proses lelang dilakukan secara online untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Lalu juga ada IoT atau Internet of Things. Jadi memantau peralatan konstruksi dan keamanan proyek secara otomatis lewat internet. Lalu ada lalu ada etika dan transparansi dalam pengadaan konstruksi. Agar pengadaan berjalan dengan adil, akuntabel, dan diperlukan prinsip-prinsip berikut, yaitu transparan, kompetisi yang sehat, akuntabilitas, yaitu semua pihak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, lalu anti korupsi, itu menghindari praktik suap, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan. Nah, ini diagramnya ya. Satu, kita harus tertib dan tanggung jawab. Kedua, kita harus profesional, mandiri, dan menjaga rahasia. Tiga, tidak saling mempengaruhi. Keempat, menerima dan tanggung jawab. Kelima, menghindari konflik of interest. Enam, mencegah pemborosan. Tujuh, menghindari penyalahgunaan wewenang. Delapan, tidak menerima, menawarkan, dan menjanjikan. Di bidang pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi yang sangat kompleks, ini membutuhkan pemahaman mendalam terkait regulasi kontrak, risiko teknologi, serta etika. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang tepat, proses pengadaan dan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan menghasilkan proyek berkualitas tinggi. Lalu ada beberapa aspek penting yang perlu diketahui dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi untuk memastikan proyek berjalan dengan optimal. Ikut beberapa hal tambahan yang penting. Dalam pengadaan konstruksi dan jasa konsultasi, pemilihan penyedia jasa harus dilakukan secara kompetitif dan transparan. Untuk metodenya, untuk metode umumnya, eh, ini untuk pengadaan konstruksi ada tender umum, yaitu tender yang terbuka bagi semua penyedia jasa konstruksi yang memenuhi syarat. Lalu ada tender terbatas, yaitu hanya penyedia jasa tertentu
yang diundang. Lalu ada seleksi langsung untuk ini dilakukan untuk pekerjaan dengan nilai kontrak tertentu atau kondisi khusus. Lalu ada penunjukan langsung dilakukan dalam keadaan darurat atau untuk penyedia jasa yang memiliki hak eksklusif. Untuk jasa konsultasi konstruksi, dan juga ada seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung, dan penunjukan langsung. Sama dengan jasa pekerjaan konstruksi. Untuk sumber pendanaan dalam pekerjaan konstruksi, ada APBN jika dari pemerintah. Ada juga APBD, ada juga kerjasama pemerintah dan badan usaha, ada juga investasi swasta, ada dana hibah atau pinjaman internasional. Nah, ini harus dikelola dengan baik agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk pengawasan dan evaluasi dalam pekerjaan konstruksi, agar proyek berjalan sesuai rencana, pengawasan dan evaluasi dilakukan dalam berbagai tahap. Ada pengawasan internal, itu dilakukan oleh tim proyek atau instansi terkait untuk memeriksa progres fisik dan keuangan. Lalu pengawasan eksternal, itu melibatkan auditor independen, inspektorat atau badan pemeriksa keuangan, BPK, untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Lalu ada evaluasi kinerja penyedia jasa. Nah, setelah proyek selesai, dilakukan evaluasi terhadap kinerja kontraktor dan konsultan, termasuk kualitas pekerjaan, kecepatan waktu, dan kepatuhan terhadap kontrak. Evaluasi ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk proyek berikutnya, dan memastikan bahwa penyedia jasa berkualitas. Lalu ada keberlanjutan dan aspek lingkungan dalam konstruksi. Saat ini, banyak proyek konstruksi yang mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan agar ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Nah, untuk konsep konstruksi berkelanjutan, ada green building. Itu bahan bangunan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah konstruksi yang baik. Lalu ada low carbon construction, motor energi efisiensi. Nah, untuk low carbon, itu untuk mengurangi emisi karbon dalam proses pembangunan, seperti menggunakan material daur ulang. Untuk PTRM efisiensi energi, menerapkan teknologi hemat energi dan air seperti panel surya atau sistem pengolahan air hujan. Nah, ini untuk gambarnya. Untuk regulasi lingkungan dalam konstruksi, ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 38 MLHK Setjen garis miring kum titik 1 garis miring 7 garis miring 2019 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Lalu ada regulasi sertifikasi Green Building oleh Green Building Council Indonesia atau GBCI. Dengan menerapkan aspek berkelanjutan, proyek konstruksi dapat memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Lalu ada studi kasus dalam pengadaan konstruksi. Ada di proyek infrastruktur jalan tol Trans Jawa. Pengadaan konstruksi ini dilakukan oleh pemerintah melalui skema KPPU. Beberapa ruas tol dikerjakan oleh perusahaan swasta dan BUMN. Konstruksi seperti Jasa Marga dan Waskita Karya. Untuk skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha, ini adalah mekanisme pembiayaan dan penyediaan infrastruktur di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun dan mengelola proyek infrastruktur. Dalam skema ini, badan usaha menyediakan sebagian atau seluruh pendanaan,
desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan proyek dengan pembagian risiko yang telah disepakati antara pemerintah dan badan usaha. Lalu ada pengadaan jasa konsultasinya, ada studi kelayakan, perencanaan desain, dan manajemen proyek. Dilakukan oleh konsultan infrastruktur seperti PT Wijaya Karya atau PT Utama Karya. Untuk keunggulan skema KPBU dibandingkan konvensional, yaitu tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara daerah. Lalu lebih menarik bagi pihak swasta karena ada kepastian pengambilan dan investasi, plus keuntungan dan adanya capability payment atau ketersediaan layanan. Lalu skema KPBU memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam segi pengawasan. Badan usaha akan ikut mengawasi proyek yang dilaksanakan. Sedangkan apabila penggunaan APBN yang mengawasi hanya dari pihak pemerintah. Lalu skema KPBU membuat lebih banyak pihak terlibat melakukan pengawasan serta tercipta tertib administrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat. Lalu ada digitalisasi dan pengadaan konstruksi. Teknologi digital semakin berkembang dan telah ditetapkan dalam berbagai hal aspek pengadaan konstruksi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Lalu ada sistem e-procurement atau pengadaan elektronik. Ini untuk mempercepat proses lelang dan mencegah praktik korupsi. Contoh platformnya ada LPSE, ada SPSE, ada e-katalog LKPP. Untuk manfaat e-procurement, kita bisa melihat proses pengadaan dan pendanaan atau transparansi. Juga efisiensi karena mengurangi waktu dan biaya administrasi. Lalu kompetisinya sehat karena mempermudah pelaku usaha berpartisipasi dalam tender. Setiap rekonstruksi menghadapi berbagai risiko yang harus dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan keterlambatan atau pembengkakan biaya. Jenis risikonya adalah finansial, teknis, risiko lingkungan, risiko hukum, risiko manajemen. Untuk finansial seperti kenaikan harga material, perubahan nilai tukar, keterlambatan pembayaran. Untuk teknis seperti kelalaian desain, kegagalan struktur, atau ketidaksesuaian spesifikasi. Untuk lingkungan seperti cuaca ekstrim, bencana alam, atau dampak lingkungan dari proyek. Untuk risiko hukum ada perselisihan kontrak, kedudukan hukum dari pihak ketiga, atau perubahan regulasi. Untuk risiko manajemen seperti kurangnya koordinasi antar tim proyek atau tenaga kerja yang tidak kompeten. Untuk strategi mengelola risikonya, kita harus mengidentifikasi risiko sejak awal. Lalu buat perencanaan kontingensi seperti menyediakan cadangan anggaran dan rencana darurat untuk mengatasi masalah yang muncul. Lalu kita menggunakan asuransi proyek untuk melindungi proyek dari risiko keuangan akibat kecelakaan atau kegagalan konstruksi. Hmm. Lalu pengadaan konstruksi berbasis ESG, Environmental, Social, and Governance, yaitu untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Aspek ESG dalam konstruksi adalah penggunaan material ramah lingkungan, efisien energi, dan pengelolaan limbah konstruksi. Lalu memastikan keselamatan kerja, keterlibatan masyarakat lokal, dan dampak sosial proyek. Lalu governance atau tata kelola perusahaan. Transparansi dalam proses pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan praktik bisnis yang etis.
Lalu contoh implementasi ESG dalam pengadaan konstruksi, eh, yaitu green building, tenaga kerja lokal, lalu zero waste construction. Itu material daur ulang limbah dari konstruksinya diminimalkan. Lalu pengaruh kebijakan pemerintah dan regulasi terbaru. Eh, yang penting di sini ada beberapa, yaitu PP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa di pemerintah. Lalu UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Lalu ada PP nomor Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2022 tentang standar keselamatan konstruksi. Lalu di sini juga ada peran stakeholder dalam pengadaan konstruksi. Seperti ini ya contohnya, untuk pemerintah menyusun regulasi, menyediakan anggaran, dan melakukan pengawasan proyek. Untuk kontraktor, yaitu melaksanakan pembangunan fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati. Untuk konsultan, memberikan layanan perencanaan, desain, manajemen proyek, dan pengawasan. Untuk masyarakat, memberikan masukan dan mengawasi dampak proyek terhadap lingkungan sekitar. Untuk lembaga keuangan, yaitu memberikan pendanaan atau investasi dalam proyek infrastruktur. Kolaborasi yang baik antar semua stakeholder sangat penting agar proyek berjalan dengan sukses dan sesuai target. Untuk prediksi tren masa depan dalam pengadaan konstruksi, yaitu konstruksi modular dan prefabrikasi. Itu bangunan dibuat dalam bentuk modul atau precast gitu ya, untuk menghemat waktu, biaya, serta mengurangi limbah konstruksi. Contohnya rumah sakit modular saat pandemi COVID. Lalu otomasi dan konstruksi berbasis AI. Seperti drone digunakan untuk survei dan pemantauan proyek secara real time. Juga AI untuk membantu perencanaan dan optimasi jadwal proyek. Ada juga robot konstruksi yang kemungkinan bisa menggantikan pekerjaan manusia dalam tugas berat dan berulang. Lalu juga untuk tren masa depan ada material inovatif seperti batu ramah lingkungan, self-healing concrete, 3D printing untuk konstruksi. Dengan mengikuti tren ini, industri konstruksi bisa menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan inovatif. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi yang terus berkembang dan mencakup berbagai aspek penting, termasuk regulasi dan kebijakan terbaru, digitalisasi dan sistem e-procurement, manajemen risiko dan keberlanjutan proyek, juga peran stakeholder dan teknologi masa depan. Selanjutnya, persiapan kontrak dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Untuk pengertiannya, persiapan kontrak pengerjaan konstruksi adalah tahap awal sebelum kontrak resmi dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait dalam proyek konstruksi. Persiapan ini mencakup berbagai aspek teknis, eh, hukum, administrasi, dan finansial untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat sesuai dengan kebutuhan proyek dan aturan yang berlaku. Persiapan kontrak bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan dan menetapkan hak dan kewajiban para pihak untuk mengantisipasi potensi risiko serta menghindari sengketa di masa mendatang. Proses ini melibatkan pemilik proyek, kontraktor, konsultan hukum, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, rancangan kontrak pekerjaan konstruksi adalah dokumen awal atau draft kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan utama dalam proyek konstruksi. Dokumen ini dibuat berdasarkan hasil persiapan kontrak dan akan menjadi acuan dalam negosiasi sebelum kontrak final disepakati dan ditandatangani. Rancangan kontrak harus mencakup aspek hukum yang jelas, spesifikasi teknis, jadwal proyek, metode pembayaran, dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Untuk tujuan persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi ialah mencegah sengketa dan konflik, memastikan kepatuhan hukum, menjamin hak dan kewajiban para pihak, menentukan cakupan pekerjaan secara jelas, lalu menyediakan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa. Contoh persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan lingkup proyek. Ini merupakan langkah-langkah persiapan, yaitu pertama identifikasi kebutuhan dan lingkup proyek, seperti menentukan luas bangunan, jenis area, jumlah lantai, dan kebutuhan spesifik lainnya. Lalu penunjukan tim penyusun kontrak. Setelah itu pemilihan kontraktor, lalu penyusunan dokumen kontrak awal. Setelah itu evaluasi dan negosiasi. Contohnya eh, seperti ini. Kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perkantoran. Para pihak membeli proyek dan kontraktor ada, lalu ruang lingkup pekerjaan ada, jangka waktunya ada, nilai kontrak dan cara pembayarannya jelas, hak dan kewajiban para pihaknya jelas, jaminan dan penaltinya juga jelas. Nah, penyelesaian sengketa jika terjadi, penyelesaiannya juga jelas, klausul pemutusan kontraknya jelas, dan ada tanda tangan oleh kedua belah pihak. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam persiapan dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi yaitu pemilihan jenis kontrak karena sangat penting. Itu akan menentukan bagaimana proyek akan dijalankan. Beberapa jenis kontrak yang umum digunakan dalam pekerjaan konstruksi antara lain yang tadi sudah dijelaskan ya. Dalam saham, harga satuan, kontrak biaya, kontrak turnkey, atau kontrak BOT. Itu build, operate, transfer. Untuk dokumen pendukung dalam kontrak, ada gambar teknis, yaitu engineering drawing, spesifikasi teknis, RAB atau rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan, jaminan dan asuransi. Lalu ada berita acara serah terima pekerjaan. Nah, itu merupakan dokumen pendukung dalam kontrak konstruksi. Untuk potensi risiko dalam kontrak dan cara mengantisipasinya, satu, keterlambatan proyek, eh, yaitu menyertakan klausul force majeure dan sanksi keterlambatan dalam kontrak. Lalu ada perubahan lingkup pekerjaan atau change order. Solusinya menyertakan mekanisme persetujuan perubahan dalam kontrak sebelum diterapkan. Lalu ada sengketa dan klaim. Solusinya menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase. Lalu ada kebangkrutan atau ketidakmampuan kontraktor, yaitu penyebabnya finansial. Solusinya memastikan kontraktor memiliki jaminan keuangan dan referensi proyek yang baik. Nama jaminannya seperti bank guarantee. Lalu ada kualitas pekerjaan yang tidak sesuai. Solusinya menyatakan inspeksi berkala atau klausul retensi pembayaran hingga pekerjaan menyatakan memenuhi standar. Tahapan pelaksanaan manajemen kontrak konstruksi ada tahap perencanaan kontrak yaitu identifikasi kebutuhan proyek, lalu pemilihan jenis kontrak, lalu penyusunan dokumen kontrak. Untuk tahap pelaksanaan kontrak yaitu pengelolaan perubahan kontrak, monitoring dan evaluasi proyek, lalu pengelolaan klien, dan juga manajemen konstruksi.
antara pihak-pihak terkait. Lalu tahap penyelesaian kontrak yaitu finalisasi pekerjaan, penyelesaian administrasi kontrak, lalu evaluasi proyek. Berikut yang dipaparkan, semoga bermanfaat atas informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.